Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah yang sampai kepada kita pada minggu ini diambil daripada kitab Matius pasal 20 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian dikatakan di sana. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan 2 orang buta ketika itu yang berseru memohon belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, kedua orang buta ini tidak pernah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka belum pernah merasakan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka hanya sebatas mendengar apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dan pelayanannya. Mereka hanya mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan orang lain. Mereka hanya mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga mereka juga meyakini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi orang lain pasti juga berlaku dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka mendengar Yesus lewat, maka mereka berseru memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dikatakan di sana pada ayatnya yang ke-30, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka memohon belas kasihan daripada Tuhan. Mereka memohon kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan, agar mereka terbebas dari apa yang mereka derita selama ini, yaitu mereka mengalami kebutaan secara jasmani. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka hendak memohon pertolongan, hendak memohon belas kasihan daripada Tuhan? Banyak orang yang mengikut Yesus ketika itu menegur mereka untuk diam dan tidak melanjutkan seruan mereka. Tetapi hal itu tidak menjadi penghambat mereka untuk berseru kepada Tuhan.
Justru mereka semakin berseru kepada Tuhan, semakin memohon kepada Yesus ketika itu agar Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Maka Yesus terhenti dan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ketika Yesus bertanya seperti itu, maka orang buta itu dengan lantang menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka secara seksama secara spontan Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka dari apa yang mereka derita pada saat itu. Lalu mereka mengikut Yesus dalam perjalanannya. Orang buta ketika itu mengalami kesulitan yang luar biasa, yang mengalami kebutuhan mulai daripada lahir hingga mereka beranjak dewasa sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak kesulitan yang mereka alami. Mereka tidak mampu melihat indahnya dunia, mereka tidak mampu bekerja layaknya seperti orang lain, tetapi mereka datang berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan berbelas kasihan dalam kehidupannya. Dan demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika menghadapi sebuah kesulitan dalam kehidupan kita, mari kita berseru memohon belas kasihan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan dan semakin banyaknya rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang menghambat kita untuk berseru kepada Tuhan, justru tantangan itu, rintangan itu, pergumulan hidup itu harus kita kalahkan dan membuat kita semakin berseru memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh dua orang buta itu. Ketika orang lain menegur mereka untuk tidak berseru kepada Tuhan, tetapi mereka semakin lantang berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan terhenti dan memberikan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga kita di dalam kehidupan kita. Jangan pernah tantangan kehidupan, kesulitan kehidupan membuat kita terhenti untuk berseru kepada Tuhan. Justru tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, dan pergumulan kehidupan selayaknya kita pakai untuk makin berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada perikop ini dan masa-masa sulit pada saat ini, di tengah-tengah pandemi corona ini, kita mau diajak untuk sama-sama berseru kepada Tuhan. Biarlah kiranya kesulitan yang kita alami saat ini, biarlah kiranya kepahitan yang kita alami saat ini cepat berlalu dan Tuhan berbelas kasihan dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang buta itu ketika dipertanyakan oleh Yesus apa yang hendak kuberikan kepadamu, mereka tidak minta banyak macam. Saya rasa ketika Tuhan Yesus nanti akan bertanya kepada kita, kalau Tuhan Yesus turun kepada kita pada saat ini dan bertanya, apa yang hendak kuberikan kepadamu, maka kita akan bermacam-macam meminta. Ada yang meminta kekayaan, ada yang meminta keturunan, ada yang meminta lain dan lain sebagainya. Pasti banyak permintaan yang akan kita request yang hendaknya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita layak mencontoh permintaan daripada
orang buta ketika itu. Orang buta ketika itu, mereka hanya memohon belas kasihan agar mereka dapat melihat kehidupan, agar mereka dapat melihat secara fisik dalam kehidupan mereka. Kita juga seperti itu. Ketika Yesus bertanya kepada kita saat ini, apa yang hendak kuberikan kepadamu, apa yang hendak kulakukan kepadamu, kita harusnya meminta kepada Tuhan agar dikuatkan menghadapi kehidupan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berseru kepada Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Percayakan segala kehidupanmu kepada Tuhan. Dan lihatlah, tangan Tuhan akan selalu terbuka ketika kita memohon belas kasihannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan seruanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau telah mengingatkan kami agar tetap berseru, memohon belas kasihan hanya kepadamu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah masa sulit saat ini. Agar Engkau tetap menguatkan kami, agar Engkau tetap menopang kami dalam melewati semuanya ini. Berkati kami Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan tangan kami, sehingga kami dapat melihat karya Tuhan yang semakin luar biasa lewat pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.